Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Berdiri di sampingnya, Liu Qing dan tetua pertama Zuli terkejut ketika mendengar kata-kata Lindong. Seketika, mereka sedikit bingung. Jelas, mereka tidak tahu apa yang disebut Sky Devouring Corpse ini. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut. Mayat pemakan langit adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Master Pemakan Langit. Selain itu, bahkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Master Pemakan Langit, jumlah mayat pemakan langit yang dia ciptakan tidak melebihi jumlah jari di tangan seseorang. Selain itu, sebagian besar dari mereka hancur selama Perang Dunia Kuno. Faktanya, meskipun Lindong saat ini memiliki satu, mayat itu rusak parah. Meskipun mayat pemakan langit miliknya kemudian diperbaiki oleh rubah ekor 9, kekuatan mayat itu masih jauh dari puncaknya. Berdasarkan apa yang diketahui Lindong, mayat pemakan langit yang sempurna dapat menyamai ahli tahap reinkarnasi. Sementara itu, sosok hitam itu, yang muncul di depan istana Dewa Pemakan, kemungkinan besar adalah mayat pemakan langit dalam kondisi sempurna. Lindong tanpa sadar menjadi iri saat melihat ini. Karena dia juga memiliki Sky Devouring Corpse, dia tentu tahu betapa kuatnya benda-benda ini. Selain itu, aspek yang paling menakutkan dari Sky Devouring Corpse bukanlah serangannya, melainkan pertahanannya. Mayat pemakan langit dalam kondisi sempurna mungkin hanya setara dengan ahli tahap reinkarnasi dalam hal serangan. Namun, dengan mengandalkan pertahanannya yang mengerikan, bahkan jika dua ahli tahap reinkarnasi bergabung, mereka akan kesulitan menghancurkannya. Memiliki benda ini sama dengan memiliki perlengkapan pertahanan yang terkuat. Itu adalah benda yang hanya dimiliki oleh Devouring Master. Aku khawatir Sky Devouring Corpse yang berdiri di depan kita sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Lindong memberikan penjelasan kasar sebelum berkomentar pelan. Ekspresi kelompok Liu Qing berubah saat kata-kata ini terdengar. Ini benar-benar situasi yang sangat pelik untuk dihadapi. Meskipun mereka adalah individu kuat yang telah menyentuh reinkarnasi, mereka belum benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan seorang ahli tahap reinkarnasi. Selain itu, ruang yang hancur ini sangat aneh dan sangat sulit bagi seorang ahli tahap reinkarnasi untuk memasukinya. Oleh karena itu, karena mayat pemakan langit itu memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang ahli tahap reinkarnasi, ini adalah masalah yang benar-benar menyusahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Istana Devouring Divine berada tepat di depan mereka. Jelas, jika mereka bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, mereka harus melupakan saja tentang mendapatkan warisan Devouring Master. Tidak perlu terburu-buru, kita tunggu saja. Lindong tersenyum. Mayat pemakan langit yang berdiri di depan mereka memang tangguh. Namun, ada banyak individu kuat di sini. Oleh karena itu, pasti akan ada celah begitu pertarungan terjadi. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini sambil menahan kecemasan dalam hati mereka. Berdiri di langit, tetua Mudi melarikan diri kembali ke anggota suku 9 Phoenix dengan keadaan menyedihkan. Wajahnya pucat sementara luka mengerikan dan berdarah membentang dari bahunya hingga perutnya. Darah terus mengalir keluar dan jelas bahwa dia terluka parah. Penatua pertama, apakah kau baik-baik saja? Luo Tong dan orang-orang kuat lainnya dari suku 9 Phoenix semuanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari kekuatan Mudi. Namun, dia masih mendarat dalam kondisi yang menyedihkan. Apa sebenarnya sosok hitam misterius itu? Tetua pertama Mudi memiliki ekspresi muram dan pucat. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, dia melirik orang di belakangnya. Saat ini, orang itu tampaknya telah tenggelam dalam pikiran yang dalam dan dia tidak mengatakan apapun bahkan setelah dia melihat tindakan Mudi. Dengan Mudi sebagai contoh, langit segera menjadi jauh lebih tenang. Banyak individu yang kuat hanya menatap sosok seperti patung hitam, yang berdiri di depan istana Devouring Divine. Namun, tidak ada yang berani menerobos masuk secara acak. Namun, keheningan ini tampaknya tidak akan berlangsung lama. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang saat tergoda oleh warisan Devouring Master. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, beberapa individu yang kuat menggertakkan gigi dan melangkah maju. Namun, orang-orang kuat ini jelas telah menjadi bijak dan mereka tidak menyerang dengan gegabah.
Sebaliknya, mereka perlahan mendekati istana Dewa Pemakan. Setelah menyelidiki beberapa kali, mereka akhirnya mengerti bahwa sosok hitam itu hanya akan campur tangan dan mengusir siapapun yang berada dalam radius 1000 kaki dari istana Dewa Pemakan. Dengan penemuan ini, beberapa praktisi hebat langsung menghela napas lega. Ternyata makhluk ini pada akhirnya mengikuti aturan tertentu. Melayang di langit, para anggota suku Kunpeng berkumpul bersama. Kun Yuan menatap sosok hitam itu sementara matanya berbinar. Jelas, dia sedang memikirkan sebuah solusi. Penatua pertama Zuli, tetua pertama Mudi, saudara Liu Qing, teman muda Lindong, tidak seorang pun dari kita mampu menangani situasi ini sendiri. Bagaimana kalau kita bergabung dan menaklukkan sosok hitam ini bersama-sama? Apa pendapat kalian? Kun Yuan merenung sejenak sebelum tiba-tiba berteriak keras. Mudi merenung sejenak setelah mendengar ini. Kemudian, matanya melirik ke punggungnya. Akhirnya, dia mengangguk. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa hebatnya sosok hitam misterius ini. Oleh karena itu, dia tahu bahwa sangat sulit baginya untuk melewati tantangan ini sendirian. Tetua pertama Zuli bertukar pandang dengan Liu Qing. Setelah itu, mereka menoleh ke arah Lindong. Itu karena hanya Lindong yang memiliki sedikit pemahaman tentang sosok hitam misterius itu. Oleh karena itu, sebaiknya dengarkan pendapatnya. Bahkan jika kita bergabung, kemungkinan besar kita tidak akan sebanding dengan Sky Devouring Corps itu. Lindong tersenyum. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk berurusan dengan Sky Devouring Corps itu, yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Namun, Lindong berhenti ketika dia menyebutkan hal ini. Kemudian, dia melanjutkan dengan lembut, meskipun kita tidak dapat mengalahkan Sky Devouring Corps, bahkan jika kita bekerja sama, itu akan menciptakan celah, dan kita dapat memanfaatkannya untuk menerobos. Sky Devouring Corps ini seharusnya menjadi pos pemeriksaan. Oleh karena itu, begitu kita memasuki Devouring Divine Palace, kita seharusnya sudah melewatinya. Duo Liu Qing mengangguk. Jelas, Lindong berencana memanfaatkan yang lain untuk melihat celah dan menyerbu ke istana Devouring Divine. Mereka semua mungkin punya niat yang sama. Saat itu, yang akan menentukan adalah siapa yang penglihatannya lebih baik, kata tetua pertama Zuli. Lindong mengangguk. Kun Yuan dan Mu sama-sama orang tua yang licik. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa melewatkan ini? Singkatnya, mereka semua saling memanfaatkan. Mata para ahli top di langit sekitarnya berkedip ketika mereka melihat bahwa beberapa faksi besar ini berencana untuk bekerja sama. Meskipun Mudi tidak mengundang mereka, tidak ada yang akan peduli tentang hal ini saat ini. Pada saat itu, mereka akan bertindak begitu mereka menemukan celah. Lagi pula, jika mereka bisa memasuki istana Dewa Pemakan dan mendapatkan warisan Master Pemakan, kemungkinan besar bahkan keempat suku penguasa akan waspada terhadap mereka. Kun Yuan tertawa sebelum melangkah maju. Setelah itu, Yuan Power yang luas dan perkasa seperti lautan melonjak di sekelilingnya. Yuan Power meresap ke seluruh tempat, sebelum riak-riak yang mengejutkan, yang menyebabkan jantung seseorang bergetar, dipancarkan. Tetua pertama Mudi, tetua pertama Zuli, dan Liu Qing juga melangkah maju setelah melihat ini. Aura dari tiga ahli teratas, yang telah menyentuh reinkarnasi, langsung memancar keluar. Seketika, seolah-olah ruang itu sendiri sedikit bergetar. Lindong tersenyum tipis saat melihat ini. Dia mengangkat kakinya dan mengikuti di belakang. Kultivasi Yuan Power-nya hanya pada tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Ini dianggap biasa di tempat seperti ini. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, berita tentang bagaimana Lindong berhasil mengalahkan duo Luolai dari suku Harimau Jurang Kegelapan dalam pertarungan 1 lawan 2, sudah menyebar. Barisan ini dapat membuat ekspresi siapapun menjadi serius. 4 ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi bersama dengan seorang Grandmaster simbol awal. Kemungkinan besar mereka bahkan dapat menandingi ahli tahap reinkarnasi sejati. Kendati demikian, bahkan saat berhadapan dengan barisan seperti itu, sosok hitam yang berdiri di depan istana Dewa Pemakan itu bagaikan batu, tidak bergeming sedikit pun. Melayang di langit, mereka berlima menatap tajam ke arah sosok hitam itu. Pada saat berikutnya, mereka semua melesat maju satu demi satu. Tubuh mereka berkelebat sebelum terbagi ke 5 lokasi berbeda.
Setelah itu, serangan tajam tanpa ampun menghujani sosok hitam itu. Kekuatan Yuan yang mengerikan menyapu. Namun, tepat saat serangan mereka hendak mendarat pada sosok hitam itu, sosok itu tiba-tiba melangkah maju. Seketika, bilah hitam di tangannya disertai dengan kilatan dingin saat menembus ruang. Setelah itu, cahaya bilah pedang menebas tempat itu. Serangan mereka yang menakutkan langsung runtuh. Serangan yang berasal dari kelompok Lindong hancur total. Namun, ini sesuai dengan harapan mereka. Seketika, Moody dan keempat orang lainnya berteriak serempak sebelum mereka menggenggam telapak tangan mereka. Kemudian, pilar-pilar cahaya melesat maju dan semuanya dipenuhi riak-riak reinkarnasi. 4 pilar cahaya menghantam bilah hitam itu dengan keras. Setelah mereka berempat bergabung, mereka benar-benar mampu memblokir serangan dari Sky Devouring Corps itu. Namun, harga yang harus dibayar adalah serangan yang keluar dari tenggorokan mereka, sementara lengan mereka terus-menerus gemetar. Kilatan cahaya melintas di mata Lindong. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum awan petir berkumpul dengan cepat di langit. Tiba-tiba, simbol petir besar meledak ke bawah dan menghantam sosok hitam itu dengan kejam. Namun, tepat setelah simbol petir menyentuh sosok hitam itu, cahaya hitam muncul dan mengalir di tubuhnya. Seketika, cahaya hitam itu langsung melahap dan menetralkan serangan itu. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong tidak terkejut. Lagi pula, dia juga memiliki mayat pemakan langit. Oleh karena itu, dia tentu tahu bahwa benda ini juga memiliki kekuatan pemakan dan dapat melahap berbagai serangan. Serangan Lindong hampir kehilangan efeknya ketika suara angin kencang terdengar dari belakang. Saat menoleh, dia melihat banyak ahli menyerbu seperti kawanan belalang. Ternyata banyak ahli di belakangnya tidak dapat menahan diri lagi. Seketika, lebih dari 100 orang menyerbu ke depan istana Dewa Pemakan. Setelah itu, tampak ada cahaya hitam pekat muncul jauh di dalam mata mayat pemakan langit itu. Karena Lindong cukup dekat dengan Sky Devouring Corps, dia berhasil mendeteksi perubahan di mata yang terakhir. Segera, semburat keterkejutan melintas di matanya sebelum dia dengan cepat membalik telapak tangannya. Kemudian, Mysterious Divine Palace muncul dalam sekejap. Mayat pemakan langit itu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kemudian, sambil menyentakkan lengannya, bilah hitam panjang di tangannya bersiul ke depan. Seketika, ruang di belakangnya tampak runtuh sebelum cahaya hitam besar menyapu. Cahaya hitam itu seakan merobek ruang saat menyapu seluruh tempat. Seketika, pertahanan banyak ahli top yang menyerbu, hancur sebelum darah berceceran di langit. Setelah itu, banyak sosok melesat mundur dengan menyedihkan, sementara teriakan mengerikan terdengar terus-menerus. Terlebih lagi, mereka bukan satu-satunya yang terkena dampak. Bahkan, tetua pertama Zuli dan 3 lainnya, yang merupakan orang-orang terdekat dengan Sky Devouring Corps, terdorong mundur lebih dari 1000 kaki. Sementara itu, darah membasahi tangan mereka. Lindong memiliki kecerdasan yang tajam dan refleks yang cepat. Ketika cahaya hitam itu datang, Istana Ilahi Misterius mengembang dan melindunginya. Namun, Istana Ilahi Misterius menyusut dengan cepat setelah cahaya hitam itu melintas, sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang sedikit redup, dan melesat kembali ke tubuh Lindong. Jelas, istana itu telah mengalami beberapa kerusakan. Ketika Istana Ilahi Misterius kembali ke tubuh Lindong, dia tidak punya waktu untuk marah. Sambil mengamati sekelilingnya, dia segera menyadari bahwa cahaya hitam yang bergelombang di mayat pemakan langit telah meredup. Jelas, serangan sebelumnya juga telah menghabiskan sejumlah besar kekuatannya. Kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia melangkah maju. Kemudian, tubuhnya melesat maju seperti sambaran petir saat dia bergegas menuju Devouring Divine Palace. Namun, cahaya hitam yang bergelombang pada Sky Devouring Corps melonjak tepat setelah Lindong menyerbu melewatinya. Anehnya, Sky Devouring Corps tidak berbalik. Sebaliknya, ia membalikkan pedangnya dan menebas ke arah Lindong. Mata Lindong berbinar-binar. Sementara itu, ruang di belakangnya hancur saat cahaya pedang itu terbang ke arahnya, menyebabkan rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Cahaya hitam menyala sebelum sosok hitam muncul di belakang Lindong. Penampilannya persis sama dengan sosok hitam itu. Jelas, itu adalah Sky Devouring Corps yang dimiliki Lindong. Cahaya pedang yang mengerikan itu menebas ke bawah.
Namun, cahaya hitam memancar dari dalam mata sosok hitam itu tepat saat pedang itu hendak mengenai Sky Devouring Corpse milik Lindong. Setelah itu, cahaya pedang itu tiba-tiba berubah arah dan meluncur melewati Sky Devouring Corpse dari sisi kanannya. Setelah itu, dengan sekejap, sosok hitam itu langsung menuju ke arah Lindong. Begitu dia menggunakan Sky Devouring Corpse sebagai penghalang, Lindong sudah melesat menuju Devouring Divine Palace. Dengan segera, dia melirik dengan penglihatan tepinya dan menyadari bahwa sosok hitam itu sudah ada di belakangnya. Setelah itu, bilah pedangnya yang bersinar menakutkan menebas ke arahnya tanpa ampun. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat ini. Mata Lindong berbinar-binar. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dengan ganas sebelum dia benar-benar mengabaikan mayat pemakan langit itu. Menghentakkan kakinya dengan keras di tanah, dia menghancurkan permukaan batu sebelum tubuhnya menggunakan momentum yang dihasilkan untuk menyerang ke depan. Lindong menatap tangga batu istana Dewa Pemakan yang kini sudah dekat dengannya. Kemudian, dengan suara gemuruh pelan, tubuhnya melesat maju sebelum ia langsung melangkah ke tangga. Kilatan dingin menusuk kulit kepala Lindong saat kakinya menyentuh tangga batu. Namun, kilatan dingin itu tiba-tiba membeku tepat setelah menyentuh tubuhnya. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Pemandangan saat ini sangat aneh. Kaki Lindong baru saja mendarat di tepi tangga batu dan dia menggunakan jari-jari kakinya untuk menopang tubuhnya. Sementara itu, sosok hitam di belakangnya memegang pisau hitam dan cahaya tajam dari pisau itu telah menyentuh kulit kepala Lindong. Selama dia mengayunkan pisaunya ke bawah, kemungkinan besar tubuh Lindong akan terbelah menjadi dua. Namun, sosok itu tidak mengayunkan pedangnya ke bawah. Sebaliknya, ia hanya mempertahankan posisi ini. Akhirnya, ia perlahan menarik pedangnya, sementara keringat dingin membasahi tubuh kelompok Little Marten. Kemudian, sosok itu sama sekali mengabaikan Lindong, yang berhasil menyentuh tangga batu. Dia benar-benar berhasil menerobos. Kelompok Little Marten bersukacita saat melihat pemandangan ini. Sepertinya selama seseorang melangkah ke tangga batu, orang tersebut dianggap telah melewati tantangan ini. Si Marten kecil menyeka keringat dingin di tubuhnya. Jika Lindong lebih lambat, kemungkinan situasi saat ini akan sangat berbeda. Liu Qing dan tetua pertama Zuli tersenyum saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Lindong akan selangkah lebih maju dari mereka. Sementara mereka berdua tersenyum, ekspresi tetua pertama Mudi berubah menjadi hijau karena marah. Tetua pertama Kun Yuan yang berdiri di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Haha, aku akan bergerak dulu. Menekan rasa cemas dalam hatinya, Lindong berbalik dan berbicara kepada khalayak sebelum dia menuju ke istana Dewa Pemakan. Namun, suara dengusan pelan terdengar di seluruh tempat tepat setelah Lindong hendak melangkah maju. Tiba-tiba, sesosok dari dalam kelompok suku 9 Phoenix melesat maju. Kecepatannya sangat menakutkan dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan, kerumunan itu hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas. Selain itu, seolah-olah ruang itu sendiri telah menjadi sedikit terdistorsi. Setelah itu, sosok itu telah muncul di depan sosok hitam itu. Individu kuat misterius di suku 9 Phoenix akhirnya siap bergerak. Perubahan kejadian yang tak terduga ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan Lindong, tetua pertama Zuli dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Sosok itu terlalu cepat. Yang bisa mereka lihat hanyalah bekas luka samar yang melintas di langit. Bekas luka hitam melintas di udara dan muncul di depan Sky Devouring Corpse. Namun, dia baru saja akan menghindar ketika cahaya hitam di Sky Devouring Corpse tiba-tiba menyala saat bilah hitam di tangan yang terakhir menebas ke depan. Kekuatan Devouring yang luar biasa keluar dari bilahnya. Cahaya bilah pedang hitam itu menebas dengan kecepatan kilat. Bekas luka hitam itu bergetar saat suara pakaian yang terkoyak terdengar. Dengan bantuan Sky Devouring Corpse, sosok yang tiba-tiba muncul itu akhirnya terungkap. Sosok ini adalah seorang pria jangkung yang tampak cukup muda. Rambutnya berkilau indah, matanya juga berwarna-warni cemerlang, penampilannya cukup cantik. Namun, wajahnya sedingin es dan tampak hampa emosi. Pada saat ini, cahaya warna-warni yang pekat melonjak saat pria ini mengulurkan telapak tangannya, menghalangi cahaya bilah hitam yang hendak memotong tenggorokannya. Namun, tangannya sedikit gemetar saat dia menghalangi serangan ini.
Tetua Agung? Mereka dari suku 9 Phoenix di belakang tercengang ketika mereka melihat pria ini dan tanpa sadar berteriak. Tetua Agung? Mata Lindong mengeras. Pria misterius di hadapannya ini sebenarnya adalah Tetua Agung dari suku 9 Phoenix. Mungkinkah orang ini bersembunyi di antara anggota suku 9 Phoenix? Di dekatnya, Liu Qing, tetua pertama Zuli dan yang lainnya menatap pria ini dengan ekspresi terkejut. Emosi di mata mereka berubah dengan cepat. Bahkan telah mengirim tetua agungnya. Tidak disangka bahwa suku 9 Phoenix begitu murah hati. Aneh sekali, bukankah seorang ahli tahap reinkarnasi tidak bisa memasuki alam ini? Kun Yuan berkata dengan suara rendah. Tahap reinkarnasi? Hati Lindong sedikit bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Orang di depannya sebenarnya adalah ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Haha, seorang ahli tahap reinkarnasi memang tidak dapat masuk ke tempat ini. Namun, yang perlu dilakukan hanyalah menekan kekuatannya ke tahap samsara untuk masuk. Tetua Agung Jiu Feng tersenyum tipis dan menjawab setelah mendengar kata-kata Kun Yuan. Tetua pertama Zuli mengerutkan kening dan berkata, seseorang dapat menekan kekuatannya, tetapi riak reinkarnasi yang unik dari seorang ahli tahap reinkarnasi tidak dapat disembunyikan. Kebetulan, sukuku memiliki harta karun unik yang dapat menyembunyikan auraku dengan sempurna, kata Jiu Feng. Suku 9 Phoenix kalian benar-benar berkulit tebal. Para ahli tahap reinkarnasi dari suku kami semua telah mematuhi aturan dan tidak melakukan intervensi. Namun, orang yang tidak tahu malu seperti kalian sebenarnya telah mengeksploitasi celah seperti itu. Jangan bilang bahwa kalian juga mengincar warisan dari Devouring Master. Liu Qing mengerutkan bibirnya dan mengejek dengan dingin. Bukan urusanku kalau para ahli di sukumu semuanya tidak fleksibel. Jiu Feng tertawa pelan dan berkata, lagi pula, sukumu tidak memiliki harta karun untuk menyembunyikan riak reinkarnasi mereka. Kalau tidak, aku yakin mereka juga akan ikut campur. Liu Qing mendengus dingin. Dia jelas merasa sangat jijik terhadap metode suku 9 Phoenix. Tetua Agung Jiu Feng, karena kau telah menekan kekuatanmu, kau berada pada posisi yang paling setara dengan kami. Hehe, bukanlah tugas yang mudah untuk melewati hal ini di depan mata kita. Tetua pertama Zuli tertawa. Itu mungkin tidak benar. Jiu Feng menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, cahaya terang meletus dari dalam tubuhnya. Orang hanya bisa menyaksikan tubuh Jiu Feng menjadi semakin tak berwujud saat cahaya itu melonjak. Pada akhirnya, cahaya itu berkumpul dan membentuk 3 avatar di sampingnya. Ketiga avatar ini benar-benar sama dengan tubuh aslinya. Bahkan aura dan tubuh mereka pun persis sama. Pemandangan ini membuat banyak orang tercengang. 9 teknik membelah Phoenix, mata kelompok Liu Qing langsung mengecil ketika mereka melihat pemandangan aneh ini. Setelah melepaskan teknik ini, Jiu Feng melambaikan lengan bajunya dan keempat sosok itu bercampur menjadi satu. Sulit untuk mengidentifikasi yang asli. Cahaya menyala dan mereka berempat langsung bergegas menuju Devouring Divine Palace. Cahaya hitam berkelebat di mata Sky Devouring Corps saat keempat sinar cahaya itu melesat maju. Dengan jentikan tangannya, sebilah pisau menembus kehampaan. Cahaya hitam berkelebat lewat dan seberkas cahaya langsung terpotong menjadi 2. Mayat pemakan langit bergerak seperti hantu setelah menghabisi satu avatar dengan tebasan. Tubuhnya melayang mundur saat banyak cahaya tajam muncul dari bilah hitam di tangannya. Saat cahaya bilah itu mengiris, ruang itu sendiri terpotong. Avatar lain terpotong menjadi 2. Jaraknya hanya 10 langkah, tetapi setengah dari tubuh Jiu Feng telah hilang. Kekuatan mayat pemakan langit ini jauh melampaui harapan mereka. Cahaya bilah hitam lainnya bersiul lewat dan sinar cahaya ketiga hancur. Pada saat ini, tubuh asli Jiu Feng terungkap. Dia masih selusin langkah lagi dari tangga batu. Kilatan cahaya melintas di mata Jiu Feng saat dia merasakan kekejaman Sky Devouring Corps. Dia mendengus dingin tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Selusin langkah adalah sesuatu yang bisa ditempuh dalam sekejap. Dengan satu langkah, tangga batu kini dapat dijangkau. Cahaya hitam tajam tampak menembus kehampaan tepat saat Jiu Feng hendak mengambil langkah terakhirnya. Kemudian, sebilah pisau tajam menusuk punggung Jiu Feng tanpa ampun. Luo Tong dan yang lainnya sangat terkejut saat melihat ini.
Mungkinkah bahkan Tetua Agung tidak mampu mengalahkan makhluk terkutuk ini? Tangan tetua pertamamu juga gemetar. Namun, kelegaan muncul di matanya. Cahaya pedang hitam itu telah menembus punggung Jiu Feng. Namun, anehnya tidak ada darah yang menyembur keluar darinya. Sebaliknya, cahaya yang luar biasa cemerlang melonjak. Setelah itu, semua orang menyaksikan sinar cahaya melesat keluar dari dalam tubuh Jiu Feng. Cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi sosok dengan penampilan Jiu Feng. Akhirnya, dia melangkah maju dan mendarat dengan mantap di tangga batu. Keributan besar muncul dari sekeliling. Wajah banyak orang dipenuhi dengan keheranan. Jiu Feng memang layak menjadi tetua agung dari suku 9 Phoenix. Meskipun kekuatannya ditekan pada tingkat yang hanya menyentuh tahap reinkarnasi, tekniknya masih tak terduga. Jiu Feng, yang telah melangkah di tangga batu, tersenyum tipis. Ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, Lindong dapat dengan jelas melihat darah merah terang menetes dari tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Jelas bahwa dia telah terluka selama pertukaran singkat dengan Sky Devouring Corpse sebelumnya. Mayat pemakan langit ini tampaknya terlalu kuat. Lindong melambaikan lengan bajunya dan menyimpan Sky Devouring Corpse yang telah ia lemparkan sebelumnya karena ia merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Sky Devouring Corpse yang memegang pedang hitam ini, yang ada di tangannya pada dasarnya adalah barang yang rusak. Mayat pemakan langit ini sedikit luar biasa. Suara Yan tiba-tiba terdengar di hati Lindong saat Lindong merasa sedikit marah. "Oh, kenapa kau berkata begitu?" Lindong terkejut. Meskipun beberapa mayat pemakan langit yang disempurnakan oleh Master Pemakan saat itu dapat melawan ahli tahap reinkarnasi, mereka tidak sekuat ini. Yan merenung. Lalu apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan tidak yakin. Dia juga merasa bahwa Sky Devouring Corpse ini agak terlalu konyol. Bahkan seseorang sekuat Tetua Agung Jiu Feng nyaris berhasil melewatinya dengan mengandalkan teknik yang unik. Selain itu, dia akhirnya menderita beberapa luka. "Saya masih belum yakin." Yan menggelengkan kepalanya. Dia belum punya jawaban saat ini. "Apakah kamu Lindong?" Suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari samping Lindong sementara berbagai pikiran berkelebat di benaknya. Jiu Feng menatap Lindong dengan dingin. Lindong perlahan mundur setelah merasakan nada tidak bersahabat dalam nada bicara Jiu Feng. Dia tertawa dan menjawab, "Jadi Tetua Agung Jiu Feng benar-benar pernah mendengar tentang orang kecil sepertiku." Jiu Feng tiba-tiba melangkah maju sambil menatap Lindong. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini dan energi mental yang besar dan perkasa tersapu keluar. Matanya sedingin ujung pisau saat dia menatap Jiu Feng. Meskipun yang terakhir adalah ahli tahap reinkarnasi, kekuatannya ditekan ke tahap samsara karena ruang yang rusak ini. Lindong tidak takut pada Jiu Feng jika mereka bertarung. "Tetua Agung Jiu Feng, kau telah mencapai tangga batu setelah banyak kesulitan. Jika kau akhirnya menjauh dari tangga batu ini dalam pertarungan, aku khawatir tidak akan mudah untuk kembali." Lindong mengepalkan tangannya dan tongkat Kaisar Petir muncul. Petir menyambar saat Lindong berbicara dengan suara dingin. "Apakah kamu mengancamku?" Jiu Feng tertawa dingin. "Saya hanya mengatakan fakta." Lindong menjawab dengan nada acuh tak acuh. Matanya menatap Jiu Feng tanpa menyerah. "Haha, Tetua Agung Jiu Feng, Lindong adalah tetua hukuman dari suku naga kita. Kau seharusnya tidak mempersulitnya. Kalau tidak, aku khawatir kita harus melakukan pertarungan persahabatan." Tatapan mata Liu Qing menjadi dingin saat dia melihat kedua orang yang berdiri berhadapan di tangga batu. Bibirnya terbuka membentuk seringai saat dia berbicara. Jiu Feng mungkin merupakan ahli tahap reinkarnasi, tetapi jelas bahwa Liu Qing saat ini tidak takut padanya. "Aku harap Tetua Agung Jiu Feng dapat bersaing secara adil." Tetua pertama Zuli juga berkata sambil tersenyum. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia ada di pihak Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Jiu Feng. Ia menatap Lindong dan tersenyum tipis. "Karena suku naga dan suku Celestial Demon Marten telah berbicara untuknya, aku akan membiarkannya pergi untuk saat ini." Bibir Lindong sedikit melengkung. Suku 9 Phoenix ini memang bukan sekelompok burung yang baik. Mayat pemakan langit sekali lagi berdiri diam di depan istana Dewa Pemakan sementara Lindong dan Jiu Feng saling berhadapan.
Mata Kun Yuan berbinar saat melihat ini dan dia tiba-tiba bergegas maju. Kedua tangannya terkepal. Ruang di antara kedua tangannya menjadi kental saat riak reinkarnasi menyebar darinya. Tidak peduli siapa orang yang menyerangnya, mayat pemakan langit menyerang tanpa ampun. Cahaya hitam menyala dan bilah pedang melesat maju. Namun, bilah pedang itu terperangkap oleh energi kental saat bersentuhan dengan tangan Kun Yuan. Suara menusuk terus-menerus terdengar saat ekspresi Kun Yuan memucat. Jelas, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghalangi Sky Devouring Corpse ini. Seorang wanita cantik berambut perak melesat keluar dari belakang para ahli suku Kunpeng seperti seekor burung yang cantik. Dalam sekejap, dia muncul di samping Kun Yuan. Penatua pertama, dia buru-buru berkata saat melihat ekspresi pucat Kun Yuan. Masuklah. Kau punya hubungan dengan Devouring Master. Mungkin saja kau bisa mendapatkan warisannya, desak Kun Yuan dengan suara lembut. Kun Ling masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tiba-tiba melihat Kun Yuan menjadi marah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya, bergegas maju dan menaiki tangga batu. Suara teredam terdengar saat dia melangkah ke tangga batu. Dia berbalik dan melihat lengan Kun Yuan melayang saat tubuhnya terpental ke belakang dengan menyedihkan. Matanya langsung memerah. Kun Yuan telah mengorbankan lengannya untuk mengiringnya masuk. Teman muda Lindong, sepertinya tidak ada satupun dari kita yang memiliki hubungan dengan istana dewa pemakan ini. Sepertinya kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Tetua pertama Zuli tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Mayat pemakan langit ini terlalu kuat. Bahkan pasukan yang berjumlah 10.000 tidak akan sebanding dengannya. Lindong mengangguk pelan dan menatap ke arah dua orang di tangga batu. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan mendorong pintu istana Devouring Divine. Pintu batu tebal itu perlahan didorong terbuka dan diiringi suara gesekan batu. Bau kuno dan mus, yang terkumpul setelah terkunci dalam waktu lama, menyeruak keluar. Pada saat itu, seseorang merasa seolah-olah telah kembali ke zaman kuno. Di balik pintu batu itu, kegelapan total dan tidak ada cahaya. Kegelapan itu membuat hati seseorang bergetar. Di belakang mereka, banyak orang kuat menatap pintu-pintu batu itu dengan hasrat membara di mata mereka. Namun, hasrat membara itu tanpa sadar menghilang setelah mata mereka beralih ke sosok hitam yang berdiri di depan istana, dengan sebilah pisau hitam di tangannya. Setelah itu, kekecewaan dan ketidakbahagiaan menggantikannya. Mereka hanya berjarak beberapa ribu kaki dari Devouring Divine Palace dan dengan kecepatan mereka dapat dengan mudah menempuh jarak ini dalam sekejap mata. Namun, jarak pendek ini terasa seperti jurang yang sangat panjang. Bahkan seseorang sekuat Kun Yuan harus mengorbankan salah satu lengannya untuk menghentikan Sky Devouring Corpse sejenak. Meskipun seseorang di levelnya dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, ini tetap merupakan cedera yang cukup parah. Lindong mengangguk ke arah mereka. Kemudian, dia melirik Jiu Feng dan wanita berambut perak bernama Kun Ling. Tanpa ragu-ragu, dia memimpin dan berjalan melewati pintu. Jiu Feng dan Kun Ling ragu-ragu saat melihat ini. Setelah itu, mereka melangkah maju dan masuk juga. Pada saat ini, mereka harus mencobanya terlepas dari seberapa berbahayanya itu. Pintu batu yang tebal dan berat itu tiba-tiba terbanting menutup setelah mereka bertiga memasuki istana. Debu perlahan naik dan mereka yang berada di luar tidak dapat lagi melihat apa yang sedang terjadi.